Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Samudra Pasai ingin menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Saya bernama Said Aulia Muksin dan rekan saya bernama Mawardi Saleh Pratama. Yang pertama kami ingin menjelaskan tentang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah tata letak dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga adalah masa kejayaan dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang keempat adalah nama-nama raja dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang kelima adalah kondisi politik, ekonomi, dan sosial Kerajaan Samudra Pasai. Yang keenam adalah peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Inilah penjelasan pertama, berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Merah Silu berganti nama Malik As-Saleh atau Sultan yang kita kenal Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh memerintah pada tahun 1285 sampai tahun 1297. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi seorang musafir dari Venetia atau negara Italia pada tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo inilah diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Yang kedua, letak Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, lebih tepatnya di kota Lok Semawe, Provinsi Aceh. Dan inilah peta Kerajaan Samudra Pasai, yang mana udah kita tunjuk di panah tersebut. Masa kejayaan Samudra Pasai. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai berlangsung saat dipimpin oleh Mahmud Malik Az-Zahir. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir adalah raja ketiga Samudra Pasai yang memerintah dari tahun 1326 sampai 1345. Ia meneruskan memimpin setelah Merah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh, raja pertama, dan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir I, raja kedua. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Dan ini adalah raja-raja dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh atau Merah Silu dari tahun 1267 hingga 1297. Yang kedua ada Sultan Malik Az-Zahir I dari tahun 1297 hingga 1326. Yang ketiga ada Sultan Ahmad I dari tahun 1326 sampai 1300-an karena informasinya belum dapat diketahui lagi. Yang keempat ada Sultan Al-Malik Az-Zahir II 1300-an yang belum tahu lagi kepastiannya hingga 1349. Yang kelima ada Sultan Zainal Abidin I dari tahun 1349 hingga 1406. Yang keenam ada Malika Nahraisisha dari tahun 1406 hingga 1428. Yang ketujuh ada Sultan Zainal Abidin II dari tahun 1428 hingga 1438. Yang kedelapan ada Sultan Salahuddin dari tahun 1438 hingga 1462. Yang kesembilan ada Sultan Ahmad II dari tahun 1462 hingga 1464. Yang kesepuluh ada Sultan Abu Zaid Ahmad III dari tahun 1464 hingga 1466. Dan ada lagi yang lain-lainnya. Dan berikutnya adalah kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Kehidupan politik dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Sementara anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan. Dan penguasanya juga bergelar sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kerajaan Perak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya
anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudra. Namun pada masa Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kawasan Samudra sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain Al-Bidin Malik Az-Zahir, leader kerajaan Pedir, disebut menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu Pasai juga disebut memiliki hubungan yang buruk dengan Nakur. Puncaknya kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Kehidupan politik Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh, dahulu Samudra Pasai mendapat julukan daerah Serambi Mekah. Dan terakhir adalah peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Tidak hanya makam Sultan Malik As-Soleh, tapi ada juga makam Sultan Malik Az-Zahir, Teku Pet Ploh, hingga Ratu Al-Aqlah. Sebagian pemakaman kerajaan Samudra Pasai meninggalkan lonceng Cakradonya, setempel khas kerajaan, buku tasawuf hingga karya tulis hikayat Raja Pasai. Sekian presentasi kami. Terima kasih.